Setelah Krisdayanti, giliran Masinton blak-blakan soal tunjangan anggota DPR. Sabtu, tanggal 18 September tahun 2021 pukul 13.04 waktu Indonesia Barat. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2019. Tempo Andita Rahma, Tempo, Co. Jakarta. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, blak-blakan ihwal besaran gaji dan tunjangan anggota Dewan. Cerita ini dia sampaikan setelah ramai pernyataan kolega satu partainya, Krisdayanti, yang mengungkap besaran gaji dan tunjangan anggota DPR. Masinton mengatakan, gaji dan tunjangan anggota DPR sudah ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Ia mengatakan, gaji pokok anggota Dewan ialah sebesar 4,2 juta rupiah setiap bulan. Ada juga tunjangan istri atau suami. Ada tunjangan anak. Ada uang sidang. Kata Masinton dalam diskusi virtual MNC Trijaya. Sabtu, tanggal 18 September tahun 2021. Masinton mengatakan ada pula tunjangan beras untuk 4 orang sebesar Rp198.000 dan sejumlah tunjangan lainnya. Total, ia mengaku menerima gaji dan tunjangan sekitar 60 juta rupiah per bulan. Saya enggak tahu persisnya. Enggak perhatikan detailnya. Kira-kira masuk segitulah ke rekening, kata Masinton. Masinton mengatakan gaji dan tunjangan ini otomatis diterima setiap anggota DPR setiap bulan. Dia berujar, pendapatan setiap anggota dewan ini biasanya secara rutin pula dipotong untuk iuran fraksi. Besaran potongan itu disebutnya berbeda-beda tergantung kebijakan setiap fraksi. Dia mengatakan, setiap anggota misalnya dikenai iuran sebesar 20 juta rupiah per bulan. Menurut kami masih oke karena itu tanggung jawab sebagai kader ya, untuk bergotong royong kepada partai dan fraksi, ujarnya. Selain gaji dan tunjangan, Masinton juga menjelaskan ihwal dana reses dan dana aspirasi. Menurut Masinton, untuk setiap satu kegiatan reses, anggota DPR mendapatkan dana sebesar 20 juta rupiah. Namun, ada perhitungan yang berbeda tergantung daerah pemilihan masing-masing. Kalau di Indonesia Timur itu ada perhitungan standar di Kementerian Keuangan, kemudian di BURT DPR RI, biaya akomodasi dan transportasi sesuai dengan jarak dari DPR ke daerah pemilihannya. Itu beda-beda, kata Masinton. Masinton juga meluruskan pernyataan Krisdayanti ihwal dana aspirasi. Menurut dia, dana aspirasi itu sebenarnya belum pernah disetujui dalam rapat paripurna DPR. Ia menyebut sempat ada pembahasan tentang dana aspirasi, tetapi ditunda karena beberapa fraksi menyatakan keberatan. Intinya, kata Masinton, dana aspirasi dibuat berdasarkan usulan program dari masyarakat kepada pemerintah. Misalnya, masyarakat di daerah pemilihan mengusulkan pembangunan jalan. Masinton mengatakan tak mungkin usulan itu dilaksanakan oleh anggota DPR. Maka usulan tadi dimasukkan ke dalam musrembang. Kemudian disetujui pemerintah daerah dan kemudian DPR menyampaikan itu ke pemerintah pusat. Nah itu sebagai aspirasi dapil, kata anggota Komisi Keuangan DPR ini. Menurut Masinton, yang dimaksud Krisdayanti sebagai dana aspirasi 450 juta rupiah adalah dana untuk kunjungan ke daerah pemilihan. Ia juga menyinggung perintah Undang-Undang MD3 yang menyebut salah satu tugas anggota DPR untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Itu 400 juta rupiah, bukan 450 juta rupiah. Itu dihitung dengan biaya perjalanan dan akomodasi beliau dari DPR ke dapilnya. Mungkin seperti itu ya, ujar Masinton Pasaribu. Sebelumnya, Krisdayanti blak-blakan bicara soal besaran gaji anggota DPR. Dalam kanal YouTube Akbar Faisal, ia mengungkap menerima gaji di awal bulan sebesar 16 juta rupiah. Lalu untuk total tunjangan yang didapat mencapai 59 juta rupiah dan diterima 5 hari setelah mendapat gaji pokok. Selain itu, Krisdayanti menyebutkan anggota DPR mendapatkan dana aspirasi 450 juta rupiah yang diterima 5 kali setahun. Lalu ada lagi dana kunjungan daerah pemilihan atau dana reses sebesar 140 juta rupiah.
140 juta rupiah itu 8 kali setahun, kata Krisdayanti di kanal YouTube Akbar Faisal. Usai pernyataan itu, Krisdayanti dipanggil oleh Ketua dan Sekretaris PDI Perjuangan di DPR, Utut Adianto dan Bambang Wuryanto. Utut mengatakan fraksi tak menegur Krisdayanti, hanya mengajaknya berdiskusi. Menurut Utut, pernyataan Krisdayanti itu tidak salah. Hanya saja, ia mengingatkan Krisdayanti agar tak menyampaikan pernyataan yang bisa memicu kegaduhan. Bukan teguran, hanya diskusi. Dia perlu memperbaiki komunikasi ke publik untuk mencegah mispersepsi, kata Utut pada Kamis, tanggal 10 September tahun 2021 lalu.